Sebelum duduk, salami kanan kirinya selamat Natal bro, sis. Gimana Natalnya kemarin? Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. Ayo, 5 orang. Yang belum salaman selamat Natal, hei selamat Natal. Ya, kalau ada dari rock-rock yang lain, welcome to GRC ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, selamatkan kita dan jadi raja buat kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hampir menyelesaikan tahun ini. Amin. Ya, 1 tahun kemarin Rock Internasional mempunyai tema The Year of Preparation. Katakan sama-sama, The Year of Preparation. Tahun 2025, the year of preparation. Tuhan mempersiapkan umatnya, tahun persiapan. Amin. Topik 3 bulanannya, the king is coming, raja itu sedang datang. Ya. Kemudian topik bulanannya, living the life of readiness. Ya. Menghidupi kehidupan yang siaga. Dan pada minggu ini kita akan belajar looking forward God promises, menanti janji-janji Tuhan. Siapa yang sedang menanti janji Tuhan, angkat tangannya. Ya, siapa yang pernah mendapatkan suara Tuhan, janji Tuhan dan belum digenapi? Angkat tangannya. Sedang digenapi, angkat tangannya. Dan kita perlu belajar hari ini bagaimana mendapatkan janji Tuhan, bagaimana menanti janji Tuhan. Katakan kanan kirinya, katakan kita akan mendapatkan janji Tuhan. Amin. Amin. Menanti janji Tuhan. Next. Oke. Ini ada suatu masalah sebelumnya yang kita harus pelajari ya hari ini ya. Jadi bangsa Israel itu gambaran tentang kehidupan orang percaya. Katakan sama-sama, bangsa Israel itu gambaran tentang kehidupan orang percaya. Amin. Dan di Alkitab dijelaskan bangsa Israel itu perbudak di Mesir, ya. Awal mulanya adalah Yusuf jadi perdana menteri, bawa saudara-saudaranya, ya, hidup di tanah Mesir. Tiba-tiba bangkit apa? Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf sudah mati, kemudian keturunannya ada dan dijadikan budak. Ya, 400 tahun jadikan budak. 400 tahun jadikan budak. Apa yang terjadi? Ya. Bangkitlah Musa, dibangkitkan Tuhan. Kemudian apa? Dia membebaskan bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa? Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Musa melakukan apa? Melalui Musa, Tuhan melakukan 10 tulah. Ya, ada 10 tulah. Bangsa Israel melihat semuanya ini. Kedahsyatan demi kedahsyatan. Ya, 10 tulah ya. Mulai dari air menjadi darah, katak, agas, lalat, ya, penyakit sampar, bisul, ya, hujan batu, belalang, ya, kegelapan. Ya. Sebenarnya ini adalah simbol bagaimana Tuhan menaklukkan dewa-dewa Mesir. Ya. Ini sebenarnya simbol bagaimana dewa-dewa Mesir itu ditaklukkan dengan tulah-tulah ini. Tapi belum sampai situ. Bangsa Israel belum lepas-lepas. Terakhir apa? Apa? Kematian anak sulung, itu gambaran dari salib. Katakan salib. Amin. Dengan salib akhirnya bangsa Israel itu dengan kematian anak sulung, bangsa Israel itu terlepas. Terlepas dari perbudakan Mesir. Itu yang terjadi. Ya. Bangsa Israel terlepas dengan tulah ke-10. Next. Ya. Ini ya, terlepas dari Mesir tetapi mati di padang gurun. Terlepas dari Mesir tapi mati di padang gurun. Orang itu mengalami salib tetapi tidak menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Selamat tapi kehilangan God's destiny. Apa yang salah sebenarnya? Ya. Ini gambaran orang percaya, bahkan gambaran diri saya sebelumnya. Saya mengalami keselamatan, tetapi saya masih menjalani kehidupan seperti apa yang saya mau.
Saya tidak mengenal perjanjian dengan Tuhan. Saya tidak mengenal God's destiny. Akhirnya apa? Saya berputar-putar dalam kehidupan saya. Saya tidak mengenal apa yang jadi rancangan Tuhan. Banyak dari kita sedang ada di tahap itu. Dia belum sampai pada perjanjian Tuhan. Dia merasa diselamatkan. Tapi urusan hidup jangan Tuhan atur aku. Aku yang atur diriku. Ada yang seperti itu di tempat ini? Hah? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku, puji Tuhan ya. Ya. Bertahun-tahun saya menghidupi hidup kekristenan seperti itu. Ya. Saya tidak diajarkan menyerahkan hidup, menggenapi rencana Tuhan. Nah. Karena itu yang terbaik buat hidupmu. Bukan rancanganmu, bukan kehendakmu, bukan ambisimu. Tapi menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik. Yang menyenangkan hatinya. Katakan amin. 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 Bangsa Israel lihat pilar ya. Tiang awan, tiang api. Lihat tulah. Lihat banyak mujizat gitu. Tetapi apa? Mati di padang gurun. Mati di padang gurun. 40 tahun hanya untuk dimatikan di padang gurun. Generasi yang masuk ke tanah perjanjian bukan generasi yang bebas dari Mesir. Tapi generasi yang lahir di padang gurun. Hanya 2 orang. Generasi yang lepas dari Mesir yang masuk. Yaitu Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun pada saat itu tidak masuk. Amin. Amin. Apa yang salah dengan melihat keajaiban Tuhan? Apa yang salah dengan semua keajaiban ini? Tetapi tidak mengenal rancangannya. Kenapa? Karena selama 400 tahun bangsa Israel itu diperbudak dengan mental budak. Dia tidak mengenal identitasnya. Dia tidak tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Amin. Dia tidak mengenal dirinya. Ya, nanti kita akan belajar ini. 400 tahun dengan budaya budak, seorang upahan, tidak mengenal jati dirinya. Ya. Akibatnya apa? Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, dia tidak bisa memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Next. Oke. Saudara, ini ada hubungannya dengan kisah anak yang sulung. Ya, ada hubungannya. Kisah anak yang hilang, banyak orang melihat anak yang pergi dari rumah Bapa yang terhilang. Ya, dia memang terhilang ya, jauh dari kebenaran. Tapi anak yang sulung ini ada sesuatu yang aneh di sini. Kita baca sama-sama, oke? Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Sama-sama 1, 2, 3 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31 kata ayahnya kepadanya. Dia sadarkan nih, anakku. Engkau bukan orang upahan, engkau anakku. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Di sini anak sulung ini mencoba bertransaksi dengan Tuhan. Aku benar, aku dilayakkan, aku layak diberkati. Tuhan tidak pernah bertransaksi dengan anaknya. Saudara kalau punya anak, apakah saudara memberikan segala sesuatunya karena dia baik? Saudara? Misalkan ini ya, siapa nih? Karibka. Karibka pulang ya masih sama ibu ya, Ibu Lydia. Begitu pulang, ada makanan di meja makan-makan. Kemudian, Mah, berapa semuanya? Apa begitu? Kurang ajar ini. Kok nanya berapa semuanya? Kamu makan di sini bebas sepuasmu 3 piring, 5 piring. Terserah karena kamu anak. Karena anakku, engkau anakku. Amin. Banyak orang
sedang bertransaksi dengan Tuhan. Dia ingin menerima dari Tuhan karena kebenaran dirinya. Dia tidak mau menerima sesuatu dari Tuhan karena dia anak. Salah, Tuhan mau memberikan segala sesuatu kepadamu karena engkau anaknya. Katakan amin. Karena engkau anaknya. Katakan sama-sama, karena aku anaknya. Segala yang kita terima karena kita ini anaknya. Ada kasih karunia di dalam kita. Amin. Seseorang anak dikasih karena dia berasal dari bapaknya, dia berasal dari orang tuanya. Amin. Karena anak itu dikasih oleh bapaknya karena kamu berasal daripada aku. Kita dikasih Bapa karena ada rohnya di dalam kita. Amin. Ada rohku di dalam kamu, aku mengasihi kamu, aku memberikan segala sesuatu, perlindungan, segalanya karena engkau anakku. Amin. Amin. Kuatkan ini dalam diri kita. 2026 aku nih anak Tuhan. Aku menerima segala sesuatu karena aku anaknya. Aku percaya hanya kasih karunia aku menerima karena aku anaknya. Amin. Kasih karunia yang kita terima, kita kerjakan itu menjadi ketaatan. Ketaatan kita bukan bertransaksi menerima berkat. Ketaatan kita itu adalah ketika kita menggunakan kasih karunia itu. Amin. Amin. Next. Ini ada buku Pak Roni ya. Siapa yang sudah baca? Saya anjurkan, ada di Tokopedia, beli. Saya 1 hari itu baca. Pagi, siang, malam saya baca, selesaikan dalam 1 hari. Ya. Lumayan 100 halaman lebih. Ya. Hati seorang putra. Ya. Ini gambaran hati Bapa luar biasa. Tetapi kita tidak akan bisa menampung hati Bapa itu kalau kita tidak mempunyai hati seorang putra. Hati seorang putra. Oke. Kenapa bangsa Israel itu mati bergelimpangan di padang gurun? Kita baca ya. Kita baca dari Ibrani 3, 16 sampai 19. Ya, 1, 2, 3. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bayangin ya. Bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Benar, 17. Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Menanti janji Tuhan, kita harus memiliki hati seorang putra. Hati seorang putra, katakan sama-sama hati seorang putra. Hati Bapa begitu banyak dibahas. Begitu banyak dibahas, kasih Bapa tanpa syarat. Tapi dari sebelah sana, sebelah kita, harus ada hati seorang putra. Apa itu hati seorang putra? Itu gambaran Ishak. Ketika Ishak itu ya, Ishak itu menurut para ahli, umurnya saya pikir 12-15. Saya cek lagi, itu kurang lebih umur 18 sampai 35. Bisa dia lawan Abraham di situ, kalau mau diikat itu, bisa banget ya. Iya, ya. Apa yang terjadi? Ya, hati seorang putra itu ketika bilang, Pak di sini nggak ada korbannya Pak, kita mau beribadah. Apa dia bilang? Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ketika sampai di atas, memang tidak dicatat ya, ada filmnya ya, God's Only Son, tidak dicatat. Tetapi ketika di atas gunung itu, apa yang dilakukan? Diikatnya lah Ishak. Pak, kok aku diikat Pak gitu. Kok bisa aku yang diikat gitu. Nah, Tuhan bilang persembahkan anakmu nak. Papa hanya taat nak. Mari kita genapi rencana Tuhan. Ishak percaya pada Abraham. Gitu ya Pak. Dikatakan, kita baca ayatnya ya. Oke, sebentar. Ketika diikat, mari kita genapi rencana Tuhan nak. Ya, dia taat, diikat, dia serahkan. Ya. Hati seorang putra adalah hati yang percaya kepada bapaknya. Katakan sama-sama hati yang percaya kepada bapaknya. Hati yang taat kepada bapaknya.
Hati yang menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Katakan amin. Ini hati seorang putra, saudara. Ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, amin. Aku akan menyertai engkau, amin. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa, amin. Percaya semua janji Tuhan. Katakan sama-sama percaya semua janji Tuhan. Ya, itu hati seorang putra, percaya. Percaya. Amin. Serahkan hidup kepada Tuhan. Hati seorang putra. Ishak ketika diikat sama Abraham. Diceritakan, nak engkaulah korban itu. Gitu ya Pak? Iya. Mau enggak kita genapi rencana Tuhan? Ayo Pak, silakan Pak. Ikat saja Pak. Aku serahkan hidup kepada Tuhan. Ishak menyerahkan nyawanya. Taat atas kehendak Tuhan melalui bapaknya. Katakan amin. Next. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita akan dibawa Tuhan dari salib kepada perjanjian. Katakan sama-sama, dari salib kepada perjanjian, saudara. Kita tidak sekedar menerima kebaikan. Kita menerima perjanjian Tuhan. Tuhan tidak sekedar baik. Ya, tapi Tuhan jatuh cinta kepada kita. Katakan sama-sama, Tuhan tidak sekedar baik kepada saya. Tuhan jatuh cinta kepada saya. Tuhan ingin memiliki hidup saya. Tuhan ingin bersama dengan saya. Banyak orang bilang, ikut Yesus, sakitmu sembuh. Ikut Yesus, kamu yang naik motor jadi naik mobil. Ikut Yesus, mobilmu 1 nanti 5. Gitu. Rental gitu. Apa yang sebenarnya yang sedang dibangkitkan? Ego, fokus kepada hidupnya, kepada dirinya. Dari pihak Yesus, dia sudah korbankan semuanya, segala-galanya hidupnya. Darahnya bukan darah penebusan, bukan hanya darah penebusan, darahnya adalah darah perjanjian. Katakan amin. Dari pihak kita, orang yang ditebus, apa? Kita diminta menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu artinya menyerahkan seluruh hidup kita, menggenapi rencananya. Perjanjian ini digenapi ketika kita menyerahkan hidup kita, menggenapi rencananya. Tuhan bukan hanya sekedar baik, Tuhan ingin memiliki hidup kita, pengen membuat perjanjian dengan kita. Kita akan menjadi pasangan dia, katakan amin. Dia rindu kita berjalan bersama-sama dengan dia. Menjadi serupa dengan dia. Sampai kita menjadi mempelai yang katakan amin. Ini goal kita, serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Dari salib kepada perjanjian. Ya. Next. Apa yang sebenarnya sedang dikerjakan hari-hari ini di dalam hidup kita? Ya, kita baca Amsal 23 ayat 7 katanya, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. 400 tahun masalah bangsa Israel bukan karena dia belum lepas, tapi bagaimana melepaskan Mesir dari hidupnya, dari hatinya, dari pikirannya. Itulah masalah kita yang kita sedang kerjakan hari-hari ini. Ada di dalam hidup kita, ada namanya subconscious mind. Ya. Sesuatu yang ada dalam kita karena sudah digerus begitu lama, sudah menjadi mental, sudah menjadi budaya kita. Yang seringkali tidak sesuai firman Allah gitu. Ya. Dikatakan di sini ya, dalam bahasa aslinya ya, ki kamo saar benapso kenhu. Benapso in his heart itu pikiran bawah sadar. Sesuatu yang sudah direnungkan begitu lama, itu menjadi pola pikir, menjadi paradigma kita. Inilah masalah kenapa bangsa Israel berguguran di tanah Mesir, di padang gurun. Ya. Karena apa? Karena subconsciousnya ini mental budak. Dia ingin bertransaksi dengan Tuhan. Dia ingin menjadi upahan Tuhan. Tuhan gak pengen punya upahan, dia pengen engkau jadi anak. Enggak nyambung, terus dicobai Tuhan, dicobai Tuhan. Akhirnya berguguran di padang gurun. Inilah yang terjadi pada orang Israel. Bertahun-tahun saya menghidupi kehidupan yang penuh ego.
mengerjakan apa yang saya mau, apa yang saya kejar, ambisi saya. Dan seringkali itu sifatnya duniawi. Saya tidak merasa, nanti kita akan belajar, bahwa saya harus menyangkal diri, memikul salib, berintegritas, mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Saya sering melakukan kehendak diri saya sendiri. Ketika kita sudah mulai menyerahkan kehendak kita, banyak masalah selesai. Kenapa seorang tidak mau mengampuni? Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo, halo. Kenapa seorang tidak mau mengampuni? Karena ego. Halo. Egonya tidak diserahkan kepada Tuhan. Kenapa seorang melakukan hal-hal yang najis? Karena hawa nafsunya. Kenapa seorang berkorupsi? Karena kepentingannya. Kalau keinginan kita serahkan kepada Tuhan dan kita mau mengambil apa yang jadi kehendak Tuhan, banyak masalah selesai. Banyak masalah selesai. Katakan amin. Katakan amin. Apa yang harus berubah? Pikiran kita. Subconscious kita harus berubah. Tinggalkan mental budak. Tinggalkan mengejar keduniawian. Tinggalkan menggenapi ego, ambisi pribadi. Tinggalkan 2026. Ayo kejar kehendak Tuhan. Layani kehendak Tuhan. Tertanam, committed. Amin. Amin. Perjanjian Tuhan ketika itu digenapi, ya, saudara pasti ingat ya yang sudah menikah. Ketika masih PDKT biasanya open banyak ya. Sana dekat, sini dekat ya. Ya. Tapi ketika sudah mulai serius PDKT-nya mulai ditembak gitu. Saudara nggak bisa buka sana sini gitu. Committed. Sudah ada perjanjian, kita jadian. Amin. Ketika kita menerima karya salib, Tuhan membawa kita dalam perjanjian. Kita komit kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang committed. Berdedikasi kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Slide selanjutnya. Ini saudara, saya mau cerita bukan untuk membanggakan, tapi justru membuka ketidakberesan dalam saya. Suatu kali saya pelayanan di Desa Kalik di Kalimantan Utara. Ya, saya jujur ya, ini kejadian 2014 ya. Saya belum pernah, jujur aja, saya belum pernah berdoa dan mujizat terjadi. Ada yang masih begitu? Angkat tangan. Nggak usah ya, nggak usah ya. Saya belum pernah, walaupun saya sudah berapa tahun, saya belum pernah dengan mata kepala sendiri mengalami mujizat. Jadi ketika saya melayani gitu ya, biasanya saya berdoa seperti biasa dan ya saya beriman, tetapi ada sesuatu yang tidak beres dalam saya. Waktu itu setelah ibadah selesai, ibadah minggu bilang, Pak boleh nggak datang ke rumah jemaat? Kenapa? Ada seorang yang sakit Pak. Oh kita doakan ya Pak, mari. Kami pergi gitu ya. Saya bilang ini sakit apa, ya udahlah nanti apapun yang terjadi saya melayani lah gitu. Saya datang ke rumah itu, tidak ada kursi saudara. Plong, kayak lapangan bola gitu, kosong gitu ya. Lantai saja ya. Terus saya masuk sama teman-teman gitu ya. Terus dibawa tilam saudara. Dibawa tilam, ada apa ini gitu. Dibawa tilam, digelar di sebuah lantai, tiba-tiba dikendonglah seorang ibu ya. 3 tahun lumpuh. Waduh, 3 tahun lumpuh, wow ya. Saya jujur belum pernah ya melihat kesembuhan ilahi, tiba-tiba orang lumpuh berjalan, belum pernah. Pada saat itu saya berpikir ini ya, pikirannya. Saya berpikir saya berdoa seperti biasa, sembuh gak sembuh pulang, amin. Gitu ya. Itu hamba Tuhan punya jurus ya. Sembuh dan sembuh, sembuh gak sembuh, resiko ditanggung sendiri-sendiri gitu ya. Saya berdoa, saya diminta berdoa, tiba-tiba kebaikan Tuhan datang. Dia membereskan hati saya. Saya berdoa, saya sudah mau begitu ya. Berdoa 2 menit, 3 menit pulang ya. Tuhan
Tiba-tiba zup, sesuatu turun atas saya. Waduh, saya merasakan pengurapan Tuhan turun. Aduh, Tuhan oleh kasih karuniamu ibu ini sembuh dalam nama Yesus. Saya berdoa Tuhan sakitnya sembuh, diangkat oleh bilur Yesus, diselesaikan di atas kasih. Tiba-tiba doa itu makin kuat, makin menjadi Tuhan sampai lebih dari hampir sekitar 1 jaman ya. Saya berdoa, tiba-tiba keringat turun atas dia ya. Keringat gitu, besar-besar keringatnya gitu ya, sampai basah kuyup dia. Tiba-tiba saya mau berdiri katanya. Ibu yakin, bayangin yang ngedoa nanya ke ibu, ibu yakin? Ya, ibu yakin gitu. Iya saya mau berdiri gitu. Ya berdiri untuk pertama kalinya, goyang gitu. Goyang. Terus tuh ibu kalau nggak kuat duduk aja, bayangin. Yang doa sampai begitu ya. Bayangin saudara. Ya, nggak yakin dengan apa yang dia doakan gitu. Terus saya mau berjalan, yakin ibu, kita pegangin dia. Berjalan. Goyang saudara. Ibu kalau nggak kuat turun aja nggak apa-apa bu, Tuhan juga tetap sayang walaupun belum sembuh gitu. Enggak saya mau berjalan. Ibunya beriman. Dia jalan lagi. Saya mau langkah. Jalan lagi, goyang. Setelah beberapa langkah, saya mau dilepas. Katanya. Akhirnya saudara berjalan. 3 tahun saudara. Saya ngelihat nangis gitu. Kok bisa berjalan? Bayangin tuh. Kok bisa berjalan? Loh, kamu baca firman, kamu lihat Yesus, kamu lihat dia menyembuhkan, kamu percaya atau enggak sih? Amin. Mujizat itu biasa bagi orang yang percaya. Ya. Supernatural itu natural. Supernatural itu natural bagi orang percaya. Mujizat itu biasa karena kita hidup dengan kuasa Tuhan. Firman itu benar gitu. Bukan kata orang, bukan untuk pendeta, itu untuk engkau, katakan amin. Mari, kok doaku dijawab? Ya iya, doamu masa dijawab. Doamu memang dijawab karena firman itu amin. Amin. Mari, ubah ya. Ketidakberesan percaya kita selama ini, ganti iman. Aku anaknya, mujizat itu alami. Yesus ada, Roh Kudus itu keren. Amin. Itu memang bagian orang percaya, tanda-tanda ajaib menyertai orang percaya. Katakan amin. Amin. Mari 2006 kita hidup dalam kuasa supernatural. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, lebih besar dari roh dalam dunia ini. Amin. Saya mulai dari situ, itu tamparan buat seorang hamba Tuhan. Kamu katanya hamba Tuhan, katanya engkau orang percaya, katanya firman benar. Ketika mujizat terjadi engkau tidak percaya. Ini lumpuh. Apa masalahnya lumpuh? Orang mati pun bisa bangkit, katakan amin. Amin. Jangan lagi kita tidak percaya. Katakan kanan kiri, jangan lagi kamu tidak percaya. Ya, semua yang kita tahu ini akan diuji dalam berpengalaman dengan Tuhan. Dengan pengalaman dengan Tuhan. Amin. Amin. Semua yang kamu tahu akan kau jalani ujiannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itu akan terjadi dalam hidup kita sama-sama. Katakan amin. Next. Kita belajar dari Abraham. Sebenarnya Abraham ini apa sih ketika menanti janji Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya, kita belajar ya dari Abraham. Hari ini kita belajar bagaimana sih kunci menanti janji Allah. Ya. Ibrani 11, 17-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bagaimana menanti janji Allah? Ini kita belajar hari ini. Ketaatan walau belum mengerti sepenuhnya. Katakan sama-sama, ketaatan walau belum mengerti sepenuhnya. Dia disuruh pergi. Kemana Tuhan? Pergi aja dulu.
Wow. Ini akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketaatan walau belum mengerti sepenuhnya. Amin. Kesabaran menantikan janji Tuhan. Kegenapan janji Tuhan digenapi pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Amin. Ini akan terjadi pada waktunya Tuhan. Ketaatan meskipun sulit dan menyakitkan ketika dia mempersembahkan Ishak. Berkali-kali saya menghadapi, sampai hari terakhir kemarin juga. Saya harus taat dan menyangkal ego saya. Istri saya itu senyum-senyum tadi. Taat dan menyangkal diri. Enggak enak taat, saudara. Kita akan diperhadapkan untuk taat pada kondisi yang tidak ideal. Katakan amin. Ketaatan kita seringkali diminta pada kondisi yang kita tidak suka. Tidak mood. Itulah menyangkal diri, itulah ketaatan. Katakan amin. 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 Ketaatan fokus pada kuasa Allah bukan pada keadaan. Fokus pada, oh ini susah, berat masalahnya. Fokus pada Tuhan, kuasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Fokus pada kuasa Allah bukan pada keadaan. Kesalahan manusia tidak membatalkan janji Allah, asal dia bertobat. Abraham itu berdusta. Abraham itu berusaha menggenapi rencana Allah lewat Hagar. Salah enggak? Salah. Tetapi kehendak Tuhan tidak jadi batal asal dia mau bertobat. Siapa yang sudah melakukan kesalahan dalam hidupnya, katakan? Saya mau bilang janji Tuhan tidak menjadi batal karena kesalahanmu. Kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan, janji itu akan terus bekerja sedang digenapi dalam hidupmu. Amin. Amin. Next. Kita juga belajar dari Yusuf. Yusuf ini luar biasa, saudara. Ya, kisahnya luar biasa sekali. Dijual sama saudara-saudaranya, ya, dituduh berzina, ya, dilupakan sama teman di sepenjaranya. Kemudian apa? Naik jadi Perdana Menteri. Apa yang kita belajar dari Yusuf? Ini ayat yang luar biasa. Ya. Kejadian 5:20 sama-sama kita baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, kehendak Tuhan ya, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kedaulatan Tuhan di tengah penderitaan. Tidak bersungut-sungut. Aku nih salah apa dijual kakak-kakakku. Aku nih salah apa dituduh berzina. Ya, Yusuf bisa berkata seperti itu, saudara. Ya, apa? Tapi dia tidak bersungut-sungut. Dia punya cara pandang yang benar. Aku melalui ini memang bukan kesalahanku. Ada maksud Tuhan. Aku ada di sini. Amin. Amin. Apa yang kita pelajari? Integritas dan takut akan Tuhan. Seluruh janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan yang suci. Katakan amin. Kalau hidupmu suci, hidupmu sesuai dengan takut akan Tuhan, itu adalah jalan menuju penggenapan rencana Tuhan. Katakan amin. Kehidupan yang suci itu adalah jalan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yusuf berintegritas takut akan Tuhan. Setia dan rajin dalam tanggung jawab yang diberikan. Saudara, cara Tuhan itu melakukan penggenapan janji, dia beri kita perkara kecil. Katakan sama-sama perkara kecil. Setia, saudara, setia. Ya. Setia, kerjakan dengan segenap hati. Tanggung jawab yang diberikan, kerjakan. Amin. Di kantor, di pelayanan, apapun yang diberikan tanggung jawab, kerjakan segenap hati, saudara. Itu akan membuat engkau naik. Rajin. Amin. Amin. Itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap perkara kecil diberikan perkara besar. Menanti janji Tuhan, setia apapun yang sedang diberikan.
Tanggung jawab setia. Saudara yang sedang pegang Komsel, saudara yang sedang pegang pelayanan di Aser, multimedia, setia. Tugas-tugas pendoa, apapun. Bahkan di kehidupan keluarga, pekerjaan. Ketika kita setia, skill baru ditambahkan, koneksi baru dibukakan. Karena kita melakukannya dengan setia. Amin. Amin. Yang selanjutnya ada? Ya bukan, sorry. Yang terakhir dari Yusuf. Boleh, balik. Sorry. Sorry ya itu Yusuf. Hidup bebas kepahitan. Saudara yang terkasih ya. Mari saudara, 2026 jangan ada lagi ya kepahitan, strife. Ya, ayo buang saudara. Itu membuat kita tidak menggenapi rencana Tuhan. Ya, sekecil apapun mari, ya hidup dalam kasih. Katakan sama-sama hidup dalam kasih. Ya, jangan ada lagi kepahitan, dendam, terluka gitu ya. Ayo cepat bereskan sebelum tutup tahun ini. Bereskan saudara. Dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman. Ayo mari saudara. Ya. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dia luar biasa saudara. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Itu Yusuf. Ya, saudara, inilah kunci-kunci menanti janji Tuhan. Ya. Percaya walaupun kondisi susah, hidup suci, takut akan Tuhan, integritas, setiap perkara kecil, bebas kepahitan. Kerjakan ini, kita akan dapatkan janji Tuhan. Amin. Amin. Next. Belajar dari Ayub. Ini yang sangat-sangat memberkati saya. Ayub 42, 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Oh mujizat buat Benihin, buat Renat Bongke, buat Pak Arifin ya. Kalau aku sih aku enggak gitu. Enggak. Buat itu menjadi pewahyuan pribadimu. Amin. Mari kita berakar dalam firman Tuhan. Pengenalan kita lebih dalam lagi di 2026. Ya. Bukan hanya dari kata orang, tapi aku mengalaminya. Aku mengecapnya, aku mengalaminya. Firman Tuhan itu berkuasa dan nyata. Katakan amin. Amin. Bukan dari kata orang, tapi aku mengalaminya. Katakan sama-sama, bukan dari kata orang. Tapi aku mengalaminya. Semua firman Tuhan ini aku mengalaminya. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Kita bukan hanya dari kata orang, tapi hati ke hati kita mengalami Tuhan. Katakan amin. Kita perlu berakar lebih lagi dengan firman. Amin. Amin. Oke. Apa yang kita belajar dari Ayub? Penderitaan tidak selalu merupakan hukuman dari dosa. Katakan sama-sama, penderitaan tidak selalu merupakan hukuman dari dosa. Ya. Ada orang, ya misalkan ya, dia hidupnya narkoba, sebentar lagi dia selesai dia. Ya. Karena apa? Dia berbuat dosa gitu. Ya. Rusak ya, apanya lah hidupnya, bagian tubuhnya. Ya. Karena perbuatan dosa dia menderita. Pada saat Ayub, teman-temannya lihat hanya, loh kok kamu ini bencana terus ya, anakmu hilang, menderita apa, dipanggil Tuhan ya, mati semua gitu, bisnismu habis gitu. Kamu pasti berdosa, kamu pasti berdosa. Dosamu apa? Ayo ngaku. Ya, itu isi perdebatan itu, Ayub dengan teman-teman. Enggak, aku ini enggak berdosa, aku tidak berdosa. Enggak, ini semua bukti kamu sudah berdosa. Teman-temannya hanya mengenal pewahyuan perbuatan dosa karena akibat dosa adalah bencana adalah akibat perbuatan dosa. Hal-hal yang buruk karena perbuatan. Pewahyuannya hanya sampai situ saja teman-temannya. Ya. Tapi Ayub benar-benar setia dan dia masuk kepada pengenalan yang baru. Dia tidak mengenal Tuhan dari pola-pola tapi dari hubungan yang pribadi. Amin. Amin. Jangan mengenal Tuhan hanya dari kata orang, pola-pola tertentu, Tuhan itu begini, Tuhan itu. Tapi masuk
benar-benar mengenal secara pribadi. Itu yang kita belajar ya. Kesetiaan pada Tuhan tanpa syarat. Istrinya bilang apa? Kutukilah Allahmu itu, ayo kutuki gitu. Ya, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang tidak baik. Dia mengikut Tuhan tanpa syarat. Baikkah, enggak baikkah, ikut Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh jujur dengan Tuhan. Tidak apa-apa. Ya, Tuhan, aku ini bingung Tuhan menghadapi masalah ini. Aku ini penuh dengan gelisah Tuhan. Tidak apa-apa. Jujur sama Tuhan itu tidak apa-apa. Silakan. Tuhan akan menghibur kita. Yang kemudian terakhir, mengenal Tuhan, sebelumnya 4. Mengenal Tuhan bukan dalam suatu pola atau hubungan pribadi. Oke, next. Nah, ini yang kita akan jalani 2026. Katakan sama-sama 2026 adalah tahun tanpa area abu-abu. 2026 the year of decision, tahun keputusan. Ya, ayatnya ini, ayat tahun 2026, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Apa sih sebenarnya makna intinya? Saudara, di tahun 2026 tuntunan Tuhan buat rock, ya, buat kita semua, kita tidak boleh berada di area abu-abu lagi. Tunjukkan terangmu, jelas ya. Pilihlah kebenaran, bukan kematian. Pilihlah berkat. Nyatakan integritasmu, nyatakan terangmu, jelaslah bersikap apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ini menjadi tuntunan Tuhan buat kita. Tahun keputusan, tahun menentukan sikap, jelas bersikap. Tidak abu-abu, ya, tidak dunia ikut, ya, rohani ikut, enggak, jelas. Integritas, jelas. Melawan dosa, jelas ya. Tahun kita menentukan sikap. Tidak lagi mencela-mencela, abu-abu, pelin-pelan, tidak. Jelas. Tahun kita menentukan sikap sepenuhnya mengikut Tuhan. Katakan amin. Ini 2026 saudara. Ya. Terang kita diharapkan dunia ini menyala saudara. Tunjukkan terangmu saudara, integritasmu di kantor, di rumah, tunjukkan kasihmu. Ya. Jangan lagi kedagingan, jangan lagi ego, ayo kerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tahun keputusan, tentukan sikap, jangan abu-abu lagi. Jelas warna kita, enggak bunglon ya, hijau jadi hijau, merah ikut merah gitu. Enggak, jelas, kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Amin. Amin. Next. Oke, ini terakhir saudara. Saudara yang terkasih, kalau saudara pernah dengar nih, daerah terkaya di dunia ini bukan ladang minyak, bukan tanah yang penuh tambang permata, saudara. Saudara tahu itu? Bukan saudara ya. Bukan tempat yang penuh dengan emas, bukan saudara. Freeport sana bukan. Tempat terkaya di dunia ini adalah kuburan saudara. Di situ ada potensi-potensi ilahi yang harusnya keluar, muncul, memberkati banyak orang, terkubur dalam, tidak digenapi, tidak dieksekusi. Di situ ada buku-buku yang belum ditulis, lagu-lagu yang belum ditulis, film-film belum diciptakan. Mungkin perlu ya, agak lain 3, agak lain 4 ya, belum ya. Masih agak lain 2 sekarang ya. Ya. Ada banyak potensi-potensi ilahi tidak keluar. Terkubur di dalam kuburan itu saudara. Tidak digenapi, terkunci. Jangan hidup kita saudara akan menggenapi seperti itu juga saudara. Seharusnya dari seseorang ini dia akan menjadi seorang presiden, seorang gubernur. Dia akan menggerakkan begitu banyak perekonomian. Dia membangkitkan para pemimpin, tetapi karena ketidaktaatannya dia mengurung semua potensi itu dalam hidupnya dan tidak digenapi. Dia terikat kepahitan, terikat dosa. Dan dia akhirnya selesai, mati dan terkubur, saudara. Tapi Paulus berkata dalam suratnya bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan, aku sampai ke garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus tahu kapan dia selesai.
Dia sudah kerjakan semuanya. Tidak ada lagi rencana Tuhan yang belum digenapi. Sudah semua ini sudah, semua sudah. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Keren saudara. Dia die empty. Seperti gelas dituangkan kosong saudara. Sampai tetes terakhir. Seluruh air rencana kehendak Tuhan itu sudah tercurah. Tidak ada lagi yang belum digenapi. Semuanya sudah selesai. Saudara, Tuhan tidak hanya rindu menebus kita. Tuhan ingin memiliki kita. Untuk apa? Menggenapi rencananya dalam hidup kita. Mari masuk dalam perjanjian. Jangan sekedar jadian dengan Tuhan, jangan sekedar pacaran. Mari sampai menjadi mempelainya. Katakan amin. Amin. Saya undang pemain musik, singer. Mari kita tutup tahun ini dengan hati yang benar. Kita rindu segenap rencana Tuhan digenapi. Let's die empty. Katakan amin. Seluruh kehendak Tuhan mari genapi. Jangan hanya melihat Tuhan sebagai seorang yang baik. Tapi Tuhan rindu memiliki seluruh kehidupan kita. Mengikat perjanjian dengan kita. Katakan amin. Amin. Kalau saya datang ke sebuah panti asuhan, saya beri nasi kotak, itu adalah kebaikan saudara. Kebaikan. Amin. Tapi tiba-tiba ketika saya melangkah, saya melihat ada satu anak. Ih, menarik sikapnya. Tiba-tiba saya jatuh cinta kepada satu anak itu. Ya, saya ngomong ke pengurusnya, boleh nggak saya adopsi dia? Oh boleh Pak, ini ada administrasinya segala macam. Saya tidak sedang baik kepada anak itu, saya sedang sayang, sedang jatuh cinta kepadanya. Saya sedang mau mengikat perjanjian dengan dia. Tuhan tidak sekedar baik menebus kita, tapi dia rindu mengikat perjanjian dengan kita, membawa kita menjadi mempelainya. Amin. Menggenapi rencananya dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Mari tundukkan kepala, kita selesai.